Apa itu kerja keras cuman buat nyari referensi jurnal? Udah capek nyari, ditambah pakai biaya yang nggak murah lagi. Ada yang gratis, cuman agak melenceng ya kenapa enggak kan? Penting ilmu pengetahuannya itu dapat. Inilah dua dunia yang saling bertabrakan. Banyak pro dan kontra soal pilihan ini, yaitu lebih memilih pasti kayak Elsevier atau lebih memilih penting ilmunya dapat kayak Skyhub. Dua simbol besar antara kapitalisme ilmu dan revolusi akses pengetahuan. Pertanyaannya, siapa yang benar dan siapa yang sebenarnya itu dibutuhkan dunia akademik sekarang? Sulit membuat dipilih, tapi bisa nih buat pilih subscribe dulu channel ini buat dapetin insight dan informasi terbaru lainnya yang lagi dibutuhin rekan dosen semua. Lumayan, udah gratis, nggak perlu bayar, dapat deh semuanya. Jangan lupa diklik dan support dulu. Oke, kita lanjut biar nggak makin penasaran. Elsevier, top tier publishing dan kapitalisme ilmu. Oke rekan dosen, untuk memahami konfliknya, kita mulai dulu dari paling atas dalam piramida penerbitan ilmiah, yaitu Elsevier. Udah pasti tahu dan ngerti lah ya rekan dosen semua soal Elsevier ini dan nggak asing lagi. Tapi coba kita lihat di balik reputasi besarnya yang sangat diincar oleh para peneliti untuk bisa hasil penelitiannya terpampang di dalamnya, ternyata ada perdebatan panjang tentang bagaimana perusahaan atau situs ini ngelola pengetahuan ilmiah. Coba kita kulik satu-satu. Elsevier sebagai raksasa penerbitan. Seperti yang udah kita tahu ya rekan dosen, kalau platform atau perusahaan ini tuh jadi salah satu penerbit jurnal ilmiah terbesar di dunia dengan lebih dari 2.800 jurnal aktif di dalamnya atau ratusan ribu artikel baru tiap tahunnya. Sementara untuk standar editorial dan proses peer review-nya, mereka aja dikenal sangat ketat banget. Nah, ini yang ngebuatnya jadi simbol kelas atas soal publikasi akademik. Model bisnis berbasis langganan. Untuk bisa akses ke jurnal Elsevier, pihak kampus atau individu itu harus membayar biaya langganan yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahunnya. Model ini ngebuat akses ke ilmu pengetahuan jadi terbatas hanya buat lembaga-lembaga yang mampu bayar aja. Agak kasar, tapi memang bener adanya ya rekan dosen. Kritik terhadap kapitalisme ilmu. Banyak peneliti menilai kalau sistem ini nempatin keuntungan di atas keterbukaan akses. Alhasilnya penelitian didanai publik justru disimpan di balik paywall, menyulitkan akademis terutama di negara berkembang untuk akses ilmu yang lagi dibutuhkan. Dua sisi koin. Nah, di bagian ini jujur aja ya, Elsevier memang jamin mutu, keberlanjutan, dan juga integritas sistem publikasi. Tapi nih, di sisi sebaliknya, modelnya juga secara tidak langsung ciptain kesenjangan pengetahuan, di mana hanya yang mampu bayar yang bisa akses belajar lebih jauh. Dan dari hasil pengulikan ini muncullah reaksi ekstrim, di mana adanya sebuah pergerakan bawah tanah yang mampu mencoba mendobrak tembok kapitalisme ilmu ini. Ya, namanya pasti nggak asing bagi beberapa orang, terutama dosen. Skyhub. Paham kan sampai sini? Kita lanjut lagi. Skyhub, revolusi akses ilmu melalui black market journaling. Rekan dosen, kalau kita di titik mentok atau kepepet, disclaimer, tidak semua melakukan itu atau kepikiran soal ini ya. Pasti ada aja pemikiran negatif yang menghalalkan segala cara. Nah, seperti halnya Skyhub ini, pasti semua akses pengetahuan dibatasi oleh harga. Ada aja pihak luar yang mencari jalan alternatif. Skyhub lahir dari semangat itu, tapi juga dari keberanian melawan sistem yang mapan. Emang nggak ekstrim ya? Coba kita cek dulu track recordnya dulu sebelum ngejudgment. Konsep Skyhub. Skyhub menyediakan akses gratis ke jutaan artikel ilmiah berbayar. Platform ini didirikan oleh Alexandra Elbakyan, seorang ilmuwan muda dari Kazakhstan pada tahun 2011. Tujuannya sederhana, membebaskan ilmu pengetahuan dari sekat ekonomi. Operasional ilegal. Skyhub bekerja dengan cara membobol sistem paywall jurnal melalui kredensial universitas dan mengunggah artikel ke server mereka. Karena itu, banyak penerbit besar termasuk Elsevier menggugatnya di pengadilan. Dampak positif dan negatif open access. Oke, kita lihat dua wajah dari Skyhub ini. Ibarat penyelamat bagi peneliti, Skyhub bisa dengan mudahnya mengakses referensi terbaru tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal. Gerakan ini memperkuat semangat open access global dan juga mendorong peneliti untuk membagikan hasil risetnya secara terbuka dan cuma-cuma. Terus di sisi sebaliknya, kalau di kacamata hukum, jelas banget ini tuh melanggar hak cipta dan juga beresiko menimbulkan kerugian besar bagi penerbit dan sistem editorial lah ya. Bahkan lebih parahnya lagi, di beberapa universitas sudah memperingatkan resiko keamanan cyber dari akses situs ilegal ini. Jadi kalau dilihat dari kedua penjelasan singkat ini, Elsevier dengan kualitas dan legalitas tinggi cuma tertutup. Di sisi lainnya, Skyhub udah gratis dan terbuka, cuma sangat melanggar hukum. Sekarang coba kita lihat perbandingan fundamental dari keduanya biar sama-sama paham. Perbedaan fundamental antara Elsevier dan Skyhub. Udah mulai menarik ya rekan dosen? Makin kesini makin tahu kedua sisi ini sangat menggoda dan saling berseteru. Kalau kita sederhanakan lagi, Elsevier dan Skyhub ini diibaratkan dua kutub yang saling berlawanan, yaitu legalitas dengan akses dan sistem dengan perlawanan. Oke, kita rincikan ya rekan dosen. Coba kita lihat bersama-sama tabel ini. Elsevier, legalitas resmi
resmi dan diakui hukum internasional. Semua artikel dilindungi hak cipta dan hanya bisa diakses oleh pelanggan berbayar. Model bisnis berbasis subscription dan individual purchase yang menopang biaya operasional, editorial, serta kompensasi bagi editor dan review profesional. Dampak finansial memungkinkan pengelolaan sistem publikasi yang stabil, tapi sekaligus menciptakan ketergantungan finansial lembaga terhadap penerbit. Dampak sosialnya membatasi akses bagi peneliti yang tidak mampu membayar, terutama di negara berkembang. Skyhub, legalitas, ilegal, dan melanggar hak cipta internasional, beroperasi di luar yurisdiksi hukum. Model bisnisnya gratis sepenuhnya untuk pengguna tanpa biaya atau iklan. Dampak finansialnya tidak memberikan kontribusi ekonomi pada ekosistem penerbitan, bahkan menyebabkan potensi kerugian besar bagi penerbit. Dampak sosial memperluas akses ilmu bagi semua orang, tapi dengan resiko hukum dan etika yang besar. Nah, makin bingung atau udah jelas nih rekan dosen? Kalau sekilas kita breakdown barusan, dua kutub ekstrim ini memunculkan dilema besar di dunia akademik. Gimana menjaga keberlanjutan kualitas publikasi ilmiah tanpa mengorbankan keterbukaan akses pengetahuan? Oke, kita cek part terakhir ini. Dampak dan implikasi kedua platform. Rekan dosen, kalau terus kita cari tahu lebih dalam lagi, pertarungan antara Elsevier dan Skyhub gak akan ada habisnya. Karena sebenarnya bukan sekedar perang hak cipta, tapi refleksi tentang bagaimana dunia sekarang itu memandang pengetahuan, apakah sebagai komoditas atau sebagai hak bersama. Udah ada yang setuju soal ini? Kita cek lagi biar makin paham. Elsevier menjamin kualitas. Oke, dengan sistem peer review dan editorial yang profesional, Elsevier menjaga integritas akademik dan kredibilitas publikasi. Tapi biaya juga tinggi, ngebuat banyak peneliti terpinggirkan dari akses ilmu yang lagi dibutuhkan. Skyhub membuka akses. Platform ini meratakan kesempatan belajar, terutama di wilayah dengan keterbatasan dana penelitian. Tapi perlu dicatat kalau ini gunain cara ilegal plus menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan sistem penerbitan ilmiah yang sehat. Ketegangan antara kapitalisme dan open access. Nah, konflik ini tuh ngedorong banyak lembaga pemerintah meninjau ulang model publikasi ilmiah. Muncullah inisiatif seperti Plan S dan Institutional Repositories untuk mendorong publikasi yang lebih terbuka tapi tetap legal. Dimensi etika dan hukum. Akademisi kini dihadapkan pada dilema moral. Apakah membenarkan tindakan ilegal demi pengetahuan yang terbuka atau justru tetap tunduk pada sistem hukum demi keberlanjutan industri ilmiah. Jadi secara gampang, Elsevier dan Skyhub bukan cuma soal dua platform, tapi dua ideologi yang saling bersinggungan tapi juga nggak saling mematikan satu sama lain. Satu ngejaga mutu dengan sistem tertutup, nah satunya lagi memperjuangkan kebebasan dengan cara melawan aturan. Mungkin jawaban lebih idealnya itu bukan milih salah satu, tapi lebih ke membangun sistem yang baru yang adil. Loh, kok malah adil ya? Ya di mana pengetahuan bisa tetap terbuka tapi juga tetap dihargai secara etisnya aja. Karena pada akhirnya ilmu pengetahuan itu seharusnya bukan milik pasar tapi milik semua yang pengen belajar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.